Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa atharahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Hal itu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berupa harta, tidak hanya berupa rezeki yang Allah berikan, akan tapi lebih besar dari itu semua adalah nikmatul Islam wal iman. Nikmatul Islam wal iman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim, al-mu'min. Ini sungguh nikmat yang sangat besar, karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan Islam inilah seorang akan selamat di dunia maupun di akhirat. Dan agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Inna dina indallah al-Islam. Sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Oleh karena itu, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabil jahim." Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Sini Nabi SAW bersumpah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah salah seorang dari umat ini la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah salah seorang dari umat ini mendengar tentang kerasulanku, kemudian dia tidak beriman, baik itu Yahudi maupun Nasrani, illa kana min ashabil jahim, kecuali dia termasuk orang-orang atau penduduk neraka. Jadi Nabi SAW adalah seorang Rasul yang diutus untuk manusia semuanya. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu diutus hanya khusus untuk kaumnya saja. Seperti Nabi Isa, sebelumnya Nabi Musa, diutus untuk kaumnya. Dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu datang dengan syariat yang hanya khusus berlaku kepada kaumnya. Sementara Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia. Dalam sebuah hadis disebutkan, wa kana al-anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Para nabi-nabi terdahulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mereka secara khusus untuk kaumnya. Wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Sementara aku, kata Nabi SAW, bu'itsu ila an-nas 'ammah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Oleh karena itu, semua manusia siapapun dia setelah diutus
Setelah Allah mengutus Rasulnya, maka wajib baginya untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Tidak diterima orang yang mengakui dia pengikut Nabi Musa. Tidak diterima orang yang mengakui dia pengikut Nabi Isa setelah Nabi SAW diutus. Karena Nabi SAW adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. Wa risalatuhu nasikhatun lirrisalati kulliha. Dan risalahnya Nabi SAW itu sebagai nasikhah, penghapus atau penyempurna dari risalah-risalah sebelumnya. Dan semua umat manusia setelah diutus Nabi SAW wajib mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang nanti akan turun pada hari akhir zaman, beliau akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai seorang yang Muslim, yang menyerahkan diri kepadanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan kita orang-orang yang kafir. Ini nikmat yang sangat besar. Baik. Kemudian di antara nikmat yang Allah berikan juga, kita bisa berkumpul di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka untuk saling nasihat, saling wasiat dalam kebenaran, ya. Sebagaimana dalam suratul Asr, Allah Subhanahu Wa Taala mengecualikan orang-orang yang merugi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wal asr, demi masa. Di sini Allah bersumpah dengan waktu, dan Allah tidaklah bersumpah dengan sesuatu melainkan sesuatu itu punya arti dan makna yang sangat tinggi, yang sangat besar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah wal asr, demi masa, karena masa inilah yang menentukan seorang itu selamat atau binasa. Dia seperti modal dalam kehidupan, dan modal itu netral. Jika digunakan dalam kebaikan, maka itu bermanfaat baginya. Tapi jika digunakan dalam keburukan, maka itu justru membinasakannya. Makanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa, dengan waktu, ya, dengan waktu yang kita jalani. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia dalam kerugian. Ya. Jadi kata al-insan di sini dalam bahasa Arab, al di sini mencakup semua manusia. Dari awal manusia sampai akhir manusia nanti hidup di dunia ini, itu semuanya dalam kerugian. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, illal ladzina amanu. Di sini ada istitsna, pengecualian dari orang-orang yang rugi. Mereka adalah yang menggabungkan 4 sifat. Yang pertama, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang beriman, iman ini tidak bisa dicapai tanpa adanya ilmu. Ya, tanpa adanya ilmu. Dalam sebuah ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala katakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Wastaghfir li dzambik, dan meminta ampunlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam mengomentari ayat ini, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Jadi ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Jadi harus ada ilmunya. Seorang yang beribadah tanpa ada ilmu, maka dia menyerupai orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang ahli ibadah. Akan tapi kenapa mereka disifati sebagai orang-orang yang sesat? Karena mereka beribadah tanpa adanya ilmu. Sebaliknya, orang-orang yang punya ilmu tapi tidak beribadah, tidak mengamalkan ilmunya, ini juga tercela. Dan mereka inilah seperti orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Mereka sebenarnya tahu tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, kan tapi mereka ingkari. Ya.
mereka ingkari. Baik, jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan dari dua jalan yang sesat ini. Yang pertama, jalannya orang-orang Nasrani, ya, yaitu yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Dan juga jalannya orang-orang Yahudi yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi jalan yang benar adalah punya ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Ya, inilah yang Allah perintahkan kita di setiap solat. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Ya, dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya jalan orang yang diberikan nikmat adalah yaitu para nabi, jalannya para nabi, syuhada, siddiqin, para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Nah, baik, insyaallah pada malam hari ini kita akan sama-sama membacakan atau mengkaji tentang tafsir Al-Qur'an Al-Azim, ya, dan kita akan mulai insyaallah dari surat-surat yang pendek, ya, dari surat Al-Thalathin insyaallah, surat Juz Ammah, ya, sebelumnya tentang surat Al-Fatihah. Baik. Terkait keutamaan Al-Qur'an, ini banyak sekali nas-nas yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mempelajari dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Di antaranya sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Di sini kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian, orang yang paling terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an di sini mencakup mempelajari baca Al-Qur'an, memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Banyak orang yang melalaikan hal ini. Padahal membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar itu merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim, ya. Imam Al-Jazari, seorang imam ahli tajwid, ya, ahli qiraah, mengatakan bahwasanya wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Ya. Dan mempelajari ilmu tajwid itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwidnya, athim, berdosa. Jadi mempelajari Al-Qur'an dengan tajwidnya itu wajib. Karena dengan itulah Allah SWT menurunkan Al-Qur'an dengan bacaan yang benar. Dengan bacaan yang benar. Makanya hal yang paling utama yang harus kita pelajari, yang harus kita perbaiki adalah bacaan Al-Qur'an kita. Terlebih bacaan tersebut kita bacakan dalam solat kita, ya, 5 waktu. Terutama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini merupakan rukun dalam solat. Maksudnya rukun, kalau tidak dibaca maka solatnya tidak sah. Itu. Beda dengan wajib. Kalau kita tidak mengerjakan kewajiban, hal-hal yang wajib dalam solat, itu bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Solatnya tetap sah, tapi ditutupi dengan sujud sahwi. Tapi kalau perkara rukun, seperti diantaranya membaca surat Al-Fatihah, maka solatnya tidak sah, harus diulangi. Itu bedanya. Jadi dalam solat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Nah, yang paling penting ini rukunnya. Karena kalau tanpa rukun, ya, rukun itu dalam bahasa Arab artinya tiang. Kalau tidak ada tiang, tidak akan mungkin terbangun itu suatu bangunan. Begitu juga dalam solat. Dalam solat, kalau tidak ada rukun, maka solatnya tidak sah. Dan di antara rukun-rukun solat adalah membaca surat Al-Fatihah. Makanya kita harus, ya, dan insya Allah semuanya sudah
menghafal Al-Fatihah, ya, baik yang kecil maupun yang orang besar, ya, semuanya sudah menghafal Al-Fatihah. Ini alhamdulillah, ya, mudah untuk dihafal dan sering kita dengar. Ya. Tapi yang harus kita perhatikan adalah memperbaiki bacaannya. Karena banyak, ya, orang yang membaca Al-Fatihah saja itu masih belum benar. Dan kesalahan dalam membaca Al-Quran itu ada dua jenis. Ada yang namanya lahnul al-khafi, ada lahnul jali. Ya. Kesalahan yang khafi, baratnya kesalahan yang ringan, tidak merubah makna, ini masih bisa dimaafkan. Dan kesalahan yang kedua adalah kesalahan yang merubah makna. Nah, ini yang tidak bisa dimaafkan, ditoleransi. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang membaca Al-Fatihah dengan lahnul jali yang bisa merubah makna, itu sholatnya tidak sah. Ya. Di antara membaca Al-Fatihah yang merubah makna dengan menggantikan hurufnya. Seperti misalkan apa? Ini terkadang agak susah, ya, dalam pengucapan, terutama orang-orang Indonesia. Dalam mengucapkan huruf dot, waladhdallin. Ad-dot. Sebagian mengatakan waladhdallin dengan dha. Nah, ini perlu diperbaiki, ya. Perlu diperbaiki. Karena antara dot sama dha itu beda. Ya. Kemudian juga merubah harokat. Seperti misalkan siratal ladzina an'amta, di sini kan ta pakai fathah. Dia rubah misalkan pakai dhammah, an'amtu. Ini merubah makna. Kalau an'amta itu khitabnya pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan orang-orang engkau ya Allah berikan kenikmatan. Tapi kalau dia rubah an'amtu, ya, itu berubah makna lagi. Jadinya yang aku berikan, ini bahaya, ya, yang aku berikan kenikmatan kepada mereka. Makanya ini sangat penting memperhatikan membaca tajwid. Makanya tadi ulama seperti Imam Al-Jazari mengatakan membaca Al-Quran dengan tajwidnya itu wajib, ya, itu hal yang wajib. Ya. Baik. Kemudian dalam surat Al-Asr tadi kata Allah Subhanahu wa taala, ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, dan iman ini melazimi sebelumnya harus kita harus ada ilmunya, ya. Harus ada ilmunya. Kemudian yang kedua setelah ilmu dan iman, yang kedua adalah al-amal, mengamalkan dengan ilmu yang kita ketahui, ya, beramal dengan ilmu yang kita ketahui. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat, ya, mengerjakan amalan yang soleh. Wa tawasau bil haq. Kemudian setelahnya tawasau bil haq, saling mewasiati dalam kebenaran. Ya, setelah punya ilmu, punya amal, kewajiban setelahnya adalah at-tawasi bil haq. Dan tawasi bil haq ini bukan hanya merupakan kewajiban seorang ustadz atau mubalik. Seorang yang punya ilmu, ya, itu wajib untuk mendakwahkan atau mengajak yang lain sesuai dengan kapasitas ilmunya yang dia ketahui. Ya, makanya kata Nabi sallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Di sini menunjukkan bahwasanya perkara dakwah, ya, menyampaikan at-tawasi bil haq, ya, saling wasiat dalam kebenaran, itu wajib bagi setiap muslim, ya. Bagi setiap muslim sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan yang keempat adalah saling mewasiati dalam kesabaran. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan, ya, kesabaran karena di setiap yang Allah sebutkan tadi, di tiga hal yang Allah sebutkan itu butuh yang namanya kesabaran. Dalam belajar itu butuh namanya kesabaran. Kalau kita melihat para ulama salaf terdahulu bagaimana mereka menuntut ilmu, itu subhanallah sangat ajaib sekali kisah mereka. Dikisahkan bahwasanya sahabat Jabir bin Abdullah
ketika mengetahui ada hadis yang belum diketahui olehnya, waktu itu Jabir tinggal di kota Madinah, ya, sementara hadis yang belum diketahuinya ada di kota Syam. Kota Syam itu sekarang terbagi ya, ada 4 negara. Ada Syria, Lebanon, Palestina, dan juga Jordania. Itu dulu namanya Syam. Nah, ketika itu Jabir langsung bergegas menuju ke kota Syam, ya, untuk mendengarkan satu hadis ya, dari hadis yang belum dia ketahui. Dan perjalanan dari kota Madinah ke negeri Syam itu enggak seperti sekarang ya, naik pesawat langsung sampai hitungan jam, tapi dulu enggak ya. Kisahkan bahwasanya perjalanan beliau itu memakan waktu 1 bulan untuk perginya aja, 1 bulan. Belum lagi di perjalanan banyak sekali rintangan, tantangan ya. Kemudian baliknya 1 bulan. Berarti untuk mendengarkan satu hadis itu makan waktu 2 bulan. Itu untuk satu hadis ya. Dan banyak sekali kisah-kisah para ulama terdahulu ya dalam menuntut ilmu. Zaman dahulu itu beda dengan zaman sekarang. Dahulu itu sangat susah untuk menulis aja ya. Itu ada yang menulis di batu ya, tulis di papan, tulis di tulang. Tidak seperti sekarang. Tapi lihat bagaimana mereka banyak mengeluarkan karya-karya mereka, kitab-kitab mereka yang mereka tulis ya. Di antaranya seperti misalkan Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari itu yang orang yang pertama menulis kitab tafsir secara lengkap ya, secara lengkap dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Sebelumnya ada ya seperti Ibnu Majah yang menulis kitab tafsir secara lengkap, tapi kitabnya mafqud. Mafqud maksudnya hilang ya. Nah, yang ada dan sampai kepada kita sekarang itu karya Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau punya kitab namanya Al-Jami' fi Bayan Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an. Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an. Ya, jadi dikisahkan bahwasanya kitab beliau itu sangat banyak ya. Bayangkan tafsir dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Dan yang sekarang yang ada itu, yang sudah dicetak itu sekitar 20-an juz ya, tergantung percetakannya. Sekitar 20 jilid. Satu jilid itu berkisar antara 250 halaman sampai 300. Ya, bayangkan bagaimana mereka bisa menulis buku sebanyak itu. Ini tidak muncul dari karya yang langsung muncul tiba-tiba, tidak. Itu muncul dari ada usaha di balik itu. Ya. Ada pengorbanan di balik itu semuanya. Dan itulah kisah-kisah para ulama terdahulu. Ya. Mereka waktunya semua itu digunakan imma lil ilm, baik untuk ilmu maupun untuk berdakwah. Dan dakwahnya mereka itu kebanyakan melalui kitab-kitab yang mereka karang. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya, para ulama bahkan kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari itu merupakan rujukan dalam tafsir. Semua kitab-kitab tafsir yang ada sekarang itu semuanya merujuk kepada tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Tafsir-tafsir yang muncul setelahnya seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fathul Qadir li Syaukani, dan tafsir-tafsir yang lainnya. Kemudian yang muasir seperti tafsir As-Sa'di. Itu semuanya rujuk kemana? Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari yang dinamakan Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Jadi kitab-kitab para ulama ini menunjukkan tentang bagaimana mereka dahulu giat dalam menuntut ilmu, giat dalam belajar. Ya. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, orang sekelas Imam Syafi'i saja mengatakan apa? Akhi lan tanalul ilm illa bisittatin.
saudaraku, sungguhnya engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal, kata beliau. Pertama, dzakaun, cerdasan, pemahaman. Wa hirsun, harus ada semangat dalam belajar. Wa bulghatun, dan juga ada modal. Karena memang ya, dalam belajar butuh namanya alat tulis, misalkan transportasi dan yang lainnya. Ya. Ini semuanya dibutuhkan. Kemudian apa? Dzakaun wa hirsun wa bulghatun wa ijtihadun, dan juga sungguh-sungguh berijtihad. Ya, tidak bermalas-malasan. Sebagian ulama mengatakan, di antaranya Yahya bin Abi Katsir, kata beliau, la yustatabul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa didapati dengan bersantai-santai. Harus ada pengorbanan di sana. Harus ada benar-benar kita mengorbankan waktu, ya, mengorbankan tenaga dalam menuntut ilmu. Dan alhamdulillah kita di zaman sekarang itu sangat dimudahkan sebenarnya. Semuanya sudah serba dimudahkan. Tapi masalahnya yang minus yang nggak ada itu adalah semangatnya. Ini yang masalah. Kebalikan dari ulama salaf terdahulu. Kalau dahulu semangat mereka membara, tapi fasilitasnya minim. Sekarang kebalik, fasilitasnya terpenuhi, ya, tapi semangatnya nggak ada. Ya. Nah, orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT adalah orang yang bisa menggabungkan dua hal ini. Pertama, dia semangat dalam menuntut ilmu, dan juga fasilitas yang alhamdulillah sekarang sudah serba dimudahkan. Baik. Kemudian kata Imam Syafi'i, dzakaun wa hirsun wa bulghatun wa ijtihadun wa suhbatu ustadzin. Dan juga harus ada bimbingan dari ustadz. Karena orang yang belajar tanpa ada bimbingan, ini sangat dikhawatirkan bisa tersesat dalam pemahaman dia. Sebagaimana orang-orang al-Khawarij, ya. Orang Khawarij itu kenapa mereka bisa salah dalam memahami ayat? Karena mereka memahami ayat tanpa ada bimbingan daripada ulama sebelum mereka, itu para sahabat. Mereka menafsirkan Al-Quran misalkan seperti وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang berhukum, ya, dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia termasuk orang-orang kafir. Langsung dia memvonis siapa yang tidak berhukum semuanya, ya, mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah seorang yang kafir. Ini pemahaman yang secara zahir memang seperti itu, tapi yang dimaksud bukan begitu. Ya. Kata Ibnu Abbas, kufran duna kufri. Kekufuran yang dimaksud itu adalah kekufuran yang bukan mengeluarkan seorang dari keislamannya. Jadi intinya dalam mempelajari Islam itu harus ada bimbingan seorang ustadz, seorang syekh, seorang muallim yang menuntunnya, ya, agar dia tidak tersesat dalam memahami suatu masalah dalam Islam. Makanya kata sebagian salaf, man kana syaikhuhu kutubuhu kana khata'uhu aktsaru min shawabihi. Siapa yang gurunya itu kitab, ya, tanpa ada bimbingan, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Karena ketika dia membaca suatu masalah dengan pemahaman dia, terkadang apa yang dia pahami itu keliru. Ya. Dan tidak ada orang yang membenarkan kekeliruan tersebut. Beda hal dengan orang yang belajar langsung dengan seorang bimbing oleh ustadz, ya, atau syekh, atau muallim, atau guru. Itu ada yang membenarkan, ketika ada kesalahan langsung dibenarkan. Makanya para ulama terdahulu, ulama salaf, itu mereka tidak mencukupkan diri mereka dengan belajar sendiri. Ya, semua ulama salaf terdahulu, ya, semuanya melakukan ar-rihlah fi talabil ilm. Semuanya keluar dari negerinya. Ya, tidak hanya mencukupkan belajar di tempatnya saja, kan, tapi keluar rihlah, melakukan perjalanan yang panjang dalam rangka untuk apa?
untuk bisa menuntut ilmu langsung dari para ulama. Seperti misalkan yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya, Imam Asy-Syafi'i merupakan seorang imam yang juga merupakan keturunan ada hubungannya dengan Nabi SAW. Ya, seorang yang punya nasab yang tinggi, ya, bahkan nasabnya itu berhubungan langsung dengan Nabi SAW. Ya. Nah, meskipun demikian, beliau tidak santai-santai, ya. Dikisahkan bahwasanya beliau lahir dalam keadaan yatim. Kemudian ketika umurnya ya 2 tahun, bapaknya meninggal, kemudian dibawa oleh ibunya ke kota Mekah. Ya, Imam Syafi'i lahir di Gaza. Gaza itu yang sekarang nama Gaza di Palestina itu. Ya, itu dahulu tempat lahirnya Imam Syafi'i. Kemudian setelah bapaknya meninggal, ibunya pergi ke Mekah. Karena di Mekah banyak sekali kerabat-kerabat Imam Syafi'i. Karena di Mekah itu orang suku Quraisy yang banyak. Nah, ketika di Mekah, ya, Imam Syafi'i belajar bahasa Arab, ya. Padahal beliau orang Arab, tapi tinggal sama suku Badui. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki bahasanya. Karena bahasa Arab itu setelah terjadi perluasan, ya, perluasan Islam, ya, banyak tercampurnya orang Arab dengan non-Arab, terjadi ada kesalahan atau kelemahan dalam bahasa Arab, ya. Makanya terjadinya kesalahan dalam bahasa Arab, muncullah ilmu nahwu, ya. Tujuannya untuk membenarkan kesalahan tadi. Nah, jadi Imam Syafi'i ini di waktu kecilnya beliau tinggal dengan suku Badui yang merupakan orang asli Arab langsung. Tujuannya untuk belajar bahasa Arab dari mereka, ya. Makanya Imam Syafi'i banyak sekali menulis tentang syair. Ya, banyak syair-syair beliau yang sekarang sudah dibukukan, ya, ditulis, ya, namanya Diwan Asy-Syafi'i. Diwan Asy-Syafi'i, situ dikumpulkan semua syair-syair beliau. Nah, kemudian setelah belajar bahasa Arab, memperbaiki bahasanya, beliau menghafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an, waktu itu umurnya belum balik, ya, sekitar 8 tahun atau 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Sudah hafal Al-Qur'an. Dan memperhatikan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, ini merupakan da'bul ulama. Ya, merupakan kebiasaan para ulama terdahulu. Sebelum mereka belajar menuntut ilmu, yang pertama kali mereka memperhatikan adalah apa? Menghafal Al-Qur'an. Karena sumber ilmu semua ini itu kembali ke mana? Kembali ke Al-Qur'an. Semua ilmu-ilmu yang ada dalam Islam ini, ya, itu semuanya kembali kepada Al-Qur'an. Apapun ilmu itu, ya. Baik itu ilmu fikih, akidah, akhlak, dan yang lainnya, muamalat, jual beli, semuanya itu merupakan penjelasan daripada Al-Qur'an. Jadi sumber ilmu adalah Al-Qur'an. Kemudian As-Sunnah, yaitu hadis Nabi SAW. Makanya para ulama terdahulu, ya, dalam perjalanan menuntut ilmu mereka mulai dengan menghafal Al-Qur'an. Tentu ketika menghafal Al-Qur'an itu harus yang pertama kali diperbaiki adalah apa? Bacaannya. Ya. Sebelum menghafal Al-Qur'an, bacanya sudah benar. Ya. Bukan langsung menghafal tanpa memperhatikan membaca Al-Qur'an. Ini juga merupakan kesalahan beberapa orang, ya. Ketika dia punya keinginan untuk menghafal Al-Qur'an, langsung menghafal Al-Qur'an tanpa memperhatikan bacaannya. Yang ada jadinya apa? Ketika dia menghafal, ya, Al-Qur'an tanpa memperhatikan bacaannya, hafalannya itu akan tetap ada. Yang menjadi masalah kalau hafalannya itu bacaannya salah. Apalagi kalau dia menjadi imam, ya. Jadi imam, ya, dia membaca surat yang dia hafal, tapi bacanya itu banyak salahnya. Nah, ini juga banyak kita jumpai, ya, di beberapa tempat itu. Ayat-ayat atau surat yang dia hafal itu yang dia bacakan, ya, dan surat yang dia bacakan itu ada kesalahan di situ. Nah, untuk memperbaiki kesalahan tersebut itu agak susah. Karena apa? Karena sudah tertancap, dalam otaknya. Mungkin ketika dibenarkan waktu itu aja bisa dia benarkan, tapi nanti ada kemungkinan balik lagi. Ini makanya bahaya orang yang
menghafal tanpa memperhatikan bacaan. Makanya yang pertama kali harus dibenarkan adalah memperbaiki bacaan Al-Quran. Ya. Dan mempelajari atau memperbaiki bacaan Al-Quran itu tidak bisa secara teori. Tidak bisa secara teori, harus langsung dari seorang yang membenarkan, seorang syekh, seorang guru. Nah, ini makanya tadi kata Imam Syafi'i apa? Wasuhbatu ustaz. Pentingnya guru di sini. Ya, di antaranya seperti ilmu tajwid. Ilmu tajwid tidak bisa kita pelajari dengan membaca buku. Ya, hukum-hukum tajwid, misalkan gunnah dan misalnya idgham, izhar. Itu tidak bisa lewat buku-buku itu. Harus kita duduk sama seorang yang mengajarkan bacaan tahsin. Langsung diperbaiki. Kita baca dan diperbaiki oleh guru tadi. Dan seperti inilah Al-Quran itu diturunkan. Ya, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui siapa? Malaikat Jibril. Jibril menurunkan Al-Quran kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran yang diturunkan ini dari langit, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan bentuknya buku, Quran mushaf, bukan. Itu bentuknya apa? Pelafazan langsung, ya, langsung dibacakan, ya, ditartilkan. Makanya Nabi SAW ketika bulan Ramadan itu saling mudarasah dengan Jibril, membaca Al-Quran, mudarasah membacakan Al-Quran. Ya. Dan Nabi SAW adalah Nabi yang ummi. Ummi itu yang buta huruf, yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Jadi Al-Quran yang diterima oleh Nabi SAW adalah yang langsung dilafazkan, yang langsung diucapkan, dibacakan. Itu asal sebenarnya Al-Quran. Nah, kapan mulanya pembukuan Al-Quran? Kapan mulanya? Itu di masa, kalau nggak salah masanya Utsman bin Affan. Ya, baru dibukukan Al-Quran. Jadi asalnya Al-Quran itu apa? Dipelajari secara at-talaqqi, secara langsung diambil, didengarkan, ya, dibacakan oleh di hadapan guru. Dan orang-orang yang mengambil isnad dalam Al-Quran, yang punya sanad yang bersambung langsung pada Nabi SAW, itu mengambilnya dengan cara apa? At-talaqqi. Dengan cara at-talaqqi, langsung mendengarkan langsung, membacakan langsung 30 juz secara utuh di hadapan guru. Ya, jadi mereka punya sanad, ya, dari fulan bin fulan, dan sanadnya itu sampai kepada Nabi SAW. Jadi aslinya Al-Quran itu apa? Dipelajari dengan at-talaqqi, bukan dengan membaca melalui kitab atau buku atau mushaf, tidak. Ya, harus di hadapan guru yang membenarkan bacaannya. Baik, mungkin sudah azan ya, kita azan. Ya, lanjut setelah azan. Baik, insyaallah azan dulu.
Baik. Jadi asal dari dalam mempelajari Al-Quran itu adalah dengan cara at-talaqqi. Dengan cara at-talaqqi sebagaimana Nabi SAW talaqi langsung dari Jibril alaihissalam. Ya. Dan pembukuan Al-Quran ya, itu terjadi pada masa kalau nggak salah zamannya Utsman bin Affan. Ya. Para penghafal Al-Quran waktu itu dikumpulkan semuanya oleh Nabi SAW dan diperintahkan untuk menulis Al-Quran. Dan Nabi SAW itu kenapa beliau dijuluki dengan Nabiul Ummi, Nabi yang buta huruf? Itu ada hikmahnya. Ya. Seorang Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW itu dijadikan buta huruf, itu ada hikmah dan tujuannya. Ya. Dan di antara hikmah Nabi SAW buta huruf adalah agar orang-orang itu tidak menuduh bahwasanya Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Nabi SAW itu dibuat atau disifati dengan Nabi yang Al-Ummi. Agar supaya apa? Agar tidak ada yang menuduh bahwasanya Al-Quran adalah karangan Nabi SAW. Ya. Dengan seperti itu aja, ada orang-orang yang masih menuduh bahwasanya Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Padahal beliau seorang yang buta huruf. Bagaimana mungkin beliau mengarang Al-Quran sementara beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Ya. Jadi itu diantara hikmahnya. Ya. Kemudian jadi perhatian terhadap Al-Quran ini suatu hal yang seharusnya yang menjadi prioritas kita. Menjadi prioritas kita. Karena terlebih Al-Quran ini berkaitan langsung dengan ibadah yang kita lakukan setiap hari. Di antaranya sholat. Di dalam sholat, kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Dan juga surat-surat yang semampu kita untuk kita bacakan. Tapi yang menjadi wajib adalah Al-Fatihah. Adapun setelahnya itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Baik. Dan perhatian terhadap Al-Quran ini banyak sekali ya, mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Banyak sekali keutamaannya. Ya. Karena Al-Quran itu merupakan kitab yang penuh dengan berkah. Allah SWT mensifati Al-Quran. Kata Allah SWT, kitabun anzalnahu ilaika
mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, itu adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayati, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi Al-Quran ini bukan sekedar untuk dibacakan saja, ya, jadikan kitab yang pajangan atau dibacakan sekedar dibacakan. Bukan itu tujuannya. Tujuan daripada Al-Quran adalah selain dibacakan adalah apa? Mentadabburi ayat-ayatnya. Tujuan dari tadabbur ayat-ayatnya apa? Untuk mengamalkan kandungannya. Itu tujuan utama daripada diturunkan Al-Quran Karim. Bukan sekedar mengamalkan. Ini juga menjadi suatu masalah ya di zaman sekarang. Orang-orang kebanyakan mereka memperhatikan, memperbagus bacaannya, tapi melupakan mentadabburi Al-Quran. Padahal tujuan utama daripada Al-Quranul Karim apa? Untuk ditadabburi dan diamalkan. Ini tujuan utama daripada diturunkannya Al-Quran. Bukan memperindah bacaan. Itu bagus, tapi bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Makanya terdapat celaan ketika orang-orang memperhatikan bacaannya tanpa mengamalkan kandungannya. Di antaranya Nabi SAW ketika mensifati orang-orang Al-Khawarij. Apa kata beliau? Innakum tahkiruna salatakum bisalatihim walakinnahum yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang keadaan orang-orang Khawarij, kata Nabi SAW, sungguhnya kalian akan meremehkan ibadah kalian ketimbang ibadah mereka. Maksudnya orang-orang Khawarij itu ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa. Itu keadaan orang-orang Khawarij. Tapi apa kata Nabi SAW? Walakinnahum yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Maksudnya tidak sampai di hati. Membaca hanya di lisan saja, tidak sampai di hati dan tidak direnungi dan juga diamalkan. Melainkan hanya dibacain saja, tidak melewati tenggorokan. La yujawizu hanajirahum. Kata Nabi SAW, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ini merupakan celaan terhadap orang-orang yang memperhatikan bacaan Al-Quran tapi melupakan tadabbur, melupakan mengamalkan. Padahal tujuan utama daripada diturunkan Al-Quran apa? Untuk ditadabburi. Sebagaimana tadi firman Allah SWT, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ya, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, ya, tujuannya apa? Agar ditadabburi, agar mereka mentadabburi. Dan tujuan dari tadabbur tentu adalah apa? Al-amal. Al-amal bima fiha, mengamalkan isi dari kandungan daripada Al-Quran tersebut. Ya. Kemudian terkait keutamaan Al-Quran sangat banyak sekali hadis-hadisnya. Di antaranya tadi kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian. Sini kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian. Maksudnya orang yang terbaik di antara kalian bukan orang yang paling banyak hartanya, apalagi paling banyak keturunannya, bukan. Kan tapi kata Nabi SAW apa? Khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Seorang yang mahir dalam membaca Al-Quran, ya, itu nanti pada hari kiamat bersama safaratil kiramil bararah, para malaikat yang baik. Kemudian kata Nabi SAW, walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa alaihi syadid lahu ajran.
dan orang yang mempelajari Al-Qur'an wa yatata'u fihi, dalam riwayat yang lain wa yatata'u fihi lahu ajran. Seorang yang berusaha mempelajari Al-Qur'an dan dia bersusah payah dalam hal itu. Maksudnya dia sudah berusaha tapi saja masih belum lancar. Itu dia mendapat 2 pahala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, pahala susah payah dia karena dia mau belajar dan berusaha untuk itu, memperbaiki bacaannya. Yang kedua adalah pahala bacaannya. Jadi setiap yang mempelajari Al-Quran itu di setiap keadaan memiliki atau akan mendapatkan keutamaan. Ya. Kalau dia bisa mahir dalam membaca Al-Quran itu pahalanya apa? Masafrul kiramil bararah. Jadi kalau misalkan dia masih belum bisa dan dia masih susah payah di situ, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala ijtihad dia dan juga pahala bacaannya. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan ya, di antara keutamaan Al-Quran adalah Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sungguhnya Al-Qur'an ini bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Semua dari kita tentu butuh namanya syafaat, terutama pada hari kiamat nanti. Ya. Dan tidak sembarang orang bisa memberikan syafaat. Di hari yang mana manusia semuanya butuh namanya syafaat. Ya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Nah, di antara yang bisa memberikan syafaat adalah apa? Al-Qur'anul Karim. Ya, yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya dalil-dalil yang berkaitan dengan keutamaan Al-Qur'an. Dan juga mempelajarinya, mentadabburinya dan juga mengamalkannya, ya. Nah, mungkin itu ya yang bisa disampaikan pada malam hari ini, dan insya Allah nanti kita akan lanjut di pembahasan berikutnya terkait dengan tafsir surat Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek di juz amma atau juz 30 insya Allah. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Membaca Al-Quran walaupun tidak mengalami artinya itu tetap berpahala. Iya. Kadang-kadang muncul pemikiran itu. Saya pribadi inginnya satu hari atau juz. Iya. Muncul di utama mana atau kalau kita berbicara pahala Ustaz. Satu hari satu juz, tetapi tidak meningkatkan dulunya. Sementara di pilihan yang kedua misalnya cukup 20 ayat tapi dipahami apa artinya Ustaz. Sekarang banyak aplikasi Ustaz ya. Ini hanya kata kita disuruh ini, ya. Terus tadi Ustaz menyampaikan bahwasannya ada nanti akan menolong kita di bacaan Al-Quran tadi bisa menolong kita di itu apa cukup bacaan tadi itu aja yang dimaksud kita apa tadi ada kita ingin tahu gitu yang dimaksud itu apa sekaligus dengan itu. Baik. Ya, jadi membaca Al-Quran ya, itu memang ada pahalanya. Sekedar membaca aja ada pahalanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harf wal lam harf wa mimun harfun." Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya apa? Satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian kata Nabi SAW, "La aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan juga mim satu huruf. Jadi hadis ini menunjukkan tentang pahala orang yang membaca Al-Quran. Ya, meskipun dia tidak paham artinya. Ya, sekedar dia membacakan Al-Quran saja, itu sudah mendapatkan
pahala, ya, dan pahalanya sangat besar. Tentu pahala ini jika dia ikhlas, ya, dalam kita sudah tahu bahwasanya ikhlas merupakan kunci daripada setiap ibadah. Karena ada juga ancaman orang yang tidak ikhlas dalam membaca, tujuannya ria misalkan, justru dia orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, ya. Dia merupakan orang pertama kali karena apa? Tujuannya tadi salah. Tujuan niatnya itu salah. Makanya niat ini penting dalam setiap ibadah, ya. Penting dalam setiap amalan. Jadi sekedar membaca saja itu sudah ada pahalanya, ya. Meskipun dia belum memahami atau tidak mentadabburi ayatnya. Nah, sekarang sementara sisi lain kita dianjurkan untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, gimana cara menggabungkan hal ini? Tentu dalam kaidah ahli fikih mengatakan al-jam'u aula minat tarjih. Jikalau kita bisa menggabungkan duanya, itu hal yang bagus. Tapi kalau tidak bisa, di sini baru kita melihat prioritas yang bisa kita lakukan. Ya, jadi wallahu alam, ya. Kalau dilihat dari nas-nas yang ada, itu membaca Al-Qur'an dan juga memahami maknanya itu lebih utama sebenarnya. Ya. Karena dia bisa menimbulkan dampak yang lebih dari seorang yang sekedar membaca Al-Quran tanpa ada makna. Meskipun dua-duanya bagus, ya. Tapi ketika disuruh memilih mana yang lebih utama, tentu kita katakan bahwasanya yang lebih utama adalah apa? Membaca Al-Quran dengan maknanya, mengetahui maknanya. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu. Para sahabat terdahulu, mereka tidak langsung menghafal Al-Quran sekaligus, misalkan dalam 1 bulan dihafal 30 juz, enggak. Bukan itu. Padahal kalau mereka mau lakukan seperti itu, mampu. Sehari pun bisa mereka hafal. Tapi bukan itu tujuannya, ya. Kata salah seorang sahabat namanya Abdurrahman siapa gitu, ya, salah seorang sahabat, kata beliau, dahulu kami tidaklah membaca ayat-ayat Al-Quran, kami tidak pindah ke ayat berikutnya sampai kita mengetahui artinya, ya, hukum-hukum yang ada dalamnya, ya. 10 ayat, kunna ta'lamna 10 ayat. Dahulu kami mempelajari 10 ayat Al-Quran, kami tidak berpindah ke ayat berikutnya sampai kami mengetahui apa artinya, hukum-hukumnya, dan mengamalkannya. Itu. Jadi ini seharusnya yang dilakukan oleh para sahabat, ya, dilakukan oleh setiap kaum muslimin, yaitu apa? Memahami apa yang dibaca. Dan ini memiliki dampak yang sangat besar. Karena bacaan seorang bisa baca. Tapi ketika memahami, tidak semua orang bisa memahami ayat tersebut. Ya. Dan inilah yang akan berdampak ke depannya, ya. Seorang yang membaca Al-Quran dengan memahami artinya itu membekas dalam hatinya. Akan mewarisi ketakutan, ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena asli daripada ilmu ini apa? Aslul ilmi al-khasyah wal khauf. Asli daripada ilmu ini adalah untuk mewujudkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar memperbanyak ilmu wawasan, bukan itu tujuannya. Ya. Allah alam. Terus yang kedua tadi tentang syafaat, ya. Tentang syafaat. Ya, jadi yang syafaat sini wallahu alam mencakup orang yang semuanya, ya, membaca Al-Qur'an, ya, menghabiskan waktunya membaca Al-Qur'an atau mentadabburi Al-Qur'an. Tentu ini memiliki derajat-derajat, tapi syafaat itu mencakup orang yang tadi, ya, membaca Al-Qur'an. Tentu orang baca Al-Qur'an itu bukan sekedar dibacakan, ya, harus diamalkan juga. Tapi sesuai dengan kemampuan dia. Ya, sesuai dengan kemampuan dia. Kata Allah SWT, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau dia mampu hanya untuk membacanya, baik, insya Allah itu akan mendapatkan pahala dan juga bisa menjadikan syafaat baginya nanti pada hari kiamat. Ya, orang yang mampu baca kemudian tadabbur itu juga kebaikan di atas kebaikan, ya. Dan juga bisa menjadikan syafaat, Al-Quran bisa menjadikan syafaat padanya pada hari kiamat. Jadi orang yang sibuk dengan Al-Quran, baik membacanya, mentadabburinya, dan juga mengamalkannya, insya Allah akan
Al-Quran itu akan menjadikan syafaat untuknya pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana agar yang disampaikan pada bahwasanya wajib belajar mulai dari memperbaiki bacaan, tahsin, tajwid dan seterusnya, bahkan menghafal Al-Quran. Dan itu luar biasanya keutamaan Al-Quran tadi. Maka kami mohon nasihat dan arahan atau bisa memberikan tips kepada kami jamaah kami yang notabene kami saya berusia 40 tahun ke atas, dan saat ini mungkin beberapa banyak yang berhalangan karena di beberapa tempat di Madrid ya. Mohon nasihat dan tipsnya bagaimana cara kami ini mudah belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, menghafal, dan seterusnya. Mungkin adakah motivasi dari kisah-kisah sahabat dahulu ketika mereka mulai dari mempelajari Al-Quran dan menghafalnya. Baik. Ya, pertama, dalam belajar itu tidak ada batasan umur. Ya. Ada juga ulama-ulama salaf terdahulu yang belajarnya itu sudah umuran. Ya, ada. Dikisahkan bahwasanya Ibnu Hazm, Allah alam ya, Ibnu Hazm itu belajarnya ketika sudah umur 40-an. Jadi antum tahu kan Ibnu Hazm? Pernah dengar kan Ibnu Hazm yang punya kitab Al-Muhalla? Ya, yang dinisbatkan madhabul zahiri, ya. Seorang imam, Ibnu Hazm. Dikisahkan bahwasanya beliau belajarnya di umur yang sudah umuran lah, sekitar umur 40, sekitar itu. Nah, jadi kisahnya itu ketika beliau sholat, waktu itu sholat asar. Setelah sholat asar, beliau sholat sunnah. Dikiranya ada sholat sunnah ba'diyahnya. Nah, kemudian ada yang menegur bahwasanya setelah sholat asar itu tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Nah, dari situ beliau langsung kayak terkesan untuk semangat belajar. Akhirnya beliau belajar, giat belajar sampai menjadi seorang imam. Jadi belajar itu sebenarnya tidak ada batasan umur. Ya. Makanya kata Imam Ahmad, ya, belajar itu apa? Minal mahbarah ilal maqbarah. Ya, dimulai dari tinta untuk menulis, ya, sampai di kuburan belajarnya itu. Jadi nggak ada batas waktu belajar kita sampai sekian, stop, nggak ada. Ya. Jadi belajar itu sepanjang waktu. Terlebih belajar itu merupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kita belajar, tidak. Itu belajar thalabul ilmi bahkan merupakan ibadah yang sangat mulia. Ya, ibadah. Jadi jangan sangka kita belajar itu tidak ada pahalanya. Itu merupakan ibadah juga. Ya, bahkan sebagian salaf lebih mengutamakan thalabul ilmi daripada ibadatun nawafil. Mereka lebih mengutamakan ibadah menuntut ilmu daripada melakukan sholat-sholat sunnah atau nawafil yang lainnya. Kenapa? Karena menuntut ilmu ini selain dia menghilangkan kejahilan dari dirinya, juga menghilangkan kejahilan dari orang lain. Berbeda dengan ahlu ibadah. Ahlu ibadah itu hanya manfaatnya untuk siapa? Untuk dirinya saja. Ya. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Nah, sungguhnya keutamaan seorang yang berilmu di antara ahli ibadah, nah, itu seperti keutamaan apa? Rembulan di antara bintang-bintang. Mana yang lebih banyak, lebih terang cahayanya? Yang lebih manfaat buat manusia? Tentu rembulan. Begitulah perumpamaan, ya, yang diumpamakan oleh Nabi SAW, seorang ulama di antara orang-orang ahli ibadah. Nah, dari sinilah para salaf terdahulu lebih mengutamakan menuntut ilmu daripada ibadah-ibadah nawafil yang lainnya. Ya, karena menuntut ilmu sendiri itu adalah ibadah, ya, bahkan merupakan ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang sangat
mulia. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, ya, dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Di sini kenapa Allah SWT khususkan menuntut ilmu, padahal banyak ibadah-ibadah yang lainnya, ya, dan semuanya itu mengatakan pada surga. Tapi di sini Nabi mengkhususkan, di antaranya itu. Semua ibadah itu membutuhkan ilmu. Ibadah yang dikerjakan tanpa ilmu itu tidak diterima. Ya. Makanya ilmu itu lebih penting daripada ibadah itu sendiri. Ini bukan berarti menuntut ilmu tanpa dengan melalaikan ibadah, tidak. Semuanya dianjurkan. Ya. Tapi di sini dilihat dari mana yang lebih utama, yaitu ilmu tadi, mempelajari ilmu. Dan orang yang mempelajari ilmu, ya, itu dengan ilmu tersebut akan mengajak dia untuk apa? Untuk melakukan ibadah, ya. Untuk melakukan ibadah. Dan dia beramal dengan di atas ilmu. Beda dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Baik. Itu Allah alam. Kemudian terkait triknya tadi, sebenarnya dalam mempelajari Al-Quran atau memperbaiki bacaan, tahsin itu memang harus tadi seperti yang saya katakan, harus ada gurunya. Ya, bisa cari antum guru siapa yang bisa mengajarkan tahsin Al-Quran, yang memperbaiki bacaan, ya. Kemudian belajar dari guru tersebut. Bisa juga, ya, selain guru, ya, ini kalau misalkan keadaan nggak ada guru sama sekali, ya, bisa belajar dari sekarang, alhamdulillah bisa dari YouTube, dari online itu tahsin online, bisa antum ikut di situ. Kemudian dari jarak jauh antum pelajari di situ. Jadi alhamdulillah sekarang banyak sarana, ya, alhamdulillah dimudahkan untuk kita belajar. Yang kurang tadi Anda bilang, ya, semangatnya. Tentunya dalam belajar juga kita perlu meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan semangat untuk ditolong dalam belajar, ya. Makanya di antara doa yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas Allahumma alimhu, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya, Ibnu Abbas itu sekelas Ibnu Abbas saja didoakan oleh Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW, Nabi mendoakan, Allahumma faqihu fid din, ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas ini dalam agamanya. Wa alimhu ta'wil, dan ajarilah dia ta'wil, itu tafsir. Makanya dengan doa Nabi ini, ya, Ibnu Abbas menjadi seorang ulama yang meskipun masih ibaratnya sahabat yang junior di kalangan para sahabat yang ada, tapi merupakan rujukan dalam ilmu, merupakan ahli tafsir. Berkat doa tadi, doa Nabi SAW. Jadi doa juga penting. Doa juga penting, kita meminta taufik, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diajarkan, ya, seperti mengatakan, Allahumma ya muallima Ibrahim alimni, wa ya mufahima Sulaimana fahimni. Ya. Allahumma ya muallima Ibrahim alimni. Ya Allah yang mengajarkan Ibrahim, ajarilah aku. Wa ya mufahima Sulaimana fahimni. Dan yang memberikan pemahaman kepada Sulaiman, pahamilah aku. Ini merupakan iftiqar ila Allah azza wajalla, ya, bentuk kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang semakin dia membutuhkan pada Allah, Allah akan menolong dia. Ya. Allah akan memudahkan jalannya. Allah akan memberikan dia taufik dalam memahami agama ini. Ya. Jadi tadi, ya, harus doa juga penting, sangat penting, ya, jika kita dalam belajar. Kemudian juga dalam belajar itu ada tahapan-tahapannya, ya, tahapan-tahapannya. Maksudnya kita belajar dari hal-hal yang mudah dulu, dari yang sedikit dulu. Ya, jangan mentang-mentang kita semangat yang membara langsung belajar sebanyak mungkin, tidak. Itu tidak akan bertahan lama. Yang bertahan lama itu yang belajari sedikit tapi konsisten. Ini intinya, sedikit tapi konsisten. Bukan banyak sekaligus tapi malah justru nanti putus di tengah jalan. Dan ini yang kebanyakan orang lakukan. Ya,
Saking semangatnya dia belajar, semuanya dibelajar, tapi setelah beberapa bulan ya, udah nggak kelihatan lagi dah kemana. Beda halnya dengan orang yang melakukan sedikit, mudah dilakukan, ya, tapi konsisten, itu yang lebih baik. Makanya kata Nabi SAW apa? Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang dilakukan meskipun sedikit. Jadi intinya itu adalah apa? Continue, konsisten mengerjakan. Seperti misalkan sholat malam misalkan. Sholat malam lakukan hanya 1 rakaat tapi continue, itu lebih baik daripada orang melakukan sekaligus misalkan 11 rakaat, 7 rakaat, 13 rakaat. Tapi setelah beberapa minggu, beberapa bulan putus, bahkan ditinggalkan sama sekali. Beda hal dengan orang yang melakukan sholat malam 1 rakaat tapi continue terus, ini yang lebih utama daripada orang yang melakukan tadi, ya, 11 rakaat tapi terputus di tengah jalan. Nah, makanya kata Nabi SAW, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang dikerjakan secara konsisten meskipun itu sedikit. Ya, meskipun itu sedikit. Ini merupakan kaidah yang sangat penting dalam beramal ataupun dalam belajar. Ya, ini kaidah yang sangat penting, yaitu konsisten walaupun sedikit. Ya, seperti misalkan bersedekah tidak perlu banyak, yang penting konsisten aja. Ya, 1.000 rupiah tapi konsisten, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang langsung bersedekah tapi setelah itu sudah nggak bersedekah lagi. Baik, jadi ini merupakan kaidah yang sangat penting. Wallahu taala alam. Mungkin kita cukupkan ya, sudah waktunya insyaallah. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.